Selasa minggu kedua KKN. Della tengah bersiap untuk melakukan program kerjanya sore nanti. Rencananya dia akan belajar dan bermain bersama dengan anak-anak desa yang telah dia ajak sehari sebelumnya. Lokasi yang ditentukan adalah gazebo pinggir sungai di ujung desa. Alasannya tak lebih karena udara sejuk sore hari di sana menurutnya akan membuat anak-anak senang saat belajar dan bermain bersamanya nanti. Tapi saat sudah siang, Della baru menyadari jika yang lain sedang sibuk dengan program kerjanya masing-masing sampai petang nanti. Della memperhatikan alat peraga yang sudah ia siapkan. Rasa-rasanya tidak sanggup jika ia bawa seorang diri. Tidak berselang lama satu orang muncul di hadapannya. Dia adalah Maya. Mengetahui kedatangan Maya tanpa basa-basi, Della mengajaknya sore nanti. Singkat cerita, sore pun datang. Kurang lebih pukul 3:30 sore, Della sudah mengumpulkan anak-anak. Sesuai dugaannya, anak-anak datang dengan wajah yang sangat ceria. "Yuk kita jalan," ajak Della. Dibantu Maya, Della pun membawa alat-alat peraga yang akan ia gunakan. "Mau kemana, Mbak?" tanya warga saat melihat Della bersama anak-anak. "Jalan-jalan, Bu, sambil belajar." "Jangan sampai ke jembatan ya, Mbak, sudah sore," ucap warga yang lain. Della hanya menganggukkan badan seraya memberi senyum kepada warga yang menyapanya. Tidaklah mereka tahu jika tujuan Della adalah ke sana, ke gazebo tepi proyek jembatan di sana. Di sepanjang jalan, Della dan Maya saling bercanda dengan anak-anak. Sesekali Della mengajak mereka bernyanyi bersama agar perjalanan mereka tidak membosankan. Sesampainya di sana, Della lantas memeragakan alat peraganya satu persatu, mengajak anak-anak bermain sambil belajar ditemani sepoi-sepoi angin sore kala itu. Suasana di sana memang terasa sangat sejuk, terlebih lagi jika sore hari. Aneh, kenapa warga memperingati kita kesini ketika sore hari? Padahal waktu bagus-bagusnya kesini adalah ketika sore sambil menikmati angin dan temaram langit, ucap Della dalam hati. "Del, ayo pulang, udah kesorean," ajak Maya kala itu. Tapi Della masih hanyut dengan suasana di sana bersama dengan anak-anak. Waktu kini terus berjalan. Tanpa Della sadari, matahari sudah hampir tidak terlihat lagi. Della lalai dengan waktunya dan ia melihat Maya sudah kesal kepadanya. "Ayo, pulang anak-anak, sudah sore," ajak Della kepada anak-anak. "Aku sudah mengajakmu dari tadi," ketus Maya. Tapi mengatur anak-anak ketika bermain memang tidak semudah itu. "Ayo Mai, udah mau gelap, lama-lama takut nih," ucap Della. Della pun berjalan di paling depan dengan anak-anak meninggalkan Maya di belakang. "Maya, cepat!" teriak Della saat menyadari Maya tiba-tiba saja diam tidak bergerak. "Mai, ayo!" teriak Della lagi. Mbak Maya!" teriak anak-anak bersahutan. Della masih diam memperhatikan. Ia ingin tahu sejauh mana Maya bergerak. Namun ternyata keputusannya adalah salah. Maya malah semakin berani menatapkan kakinya ke arah semak-semak yang tidak mungkin dilaluinya. Maya!" panggil Della. Della kini semakin panik melihatnya. Della pun berlari mengejarnya. Sontak anak-anak pun turut mengikuti Della di belakangnya. Bercanda dan bermain memanglah dunia anak-anak. Bahkan di situasi seperti ini mereka pun masih sanggup tertawa dan menganggap jika yang dilakukan Maya adalah sebuah candaan. "Mbak Maya lihat setan ya? Mbak, mana setannya?" tanya salah satu anak dengan wajah yang bergurau. Hal itu lantas memancing respon anak-anak yang lain dan ikut bergurau bersama. "Mana Mbak setannya?" tanya mereka. Maya terus berjalan meski Della memanggilnya berulang kali. "Maya, Maya!" panggil Della bersahutan dengan anak-anak. Della pun mencari barang apapun di dekatnya, ranting, kerikil, atau sampah untuk dilempari ke arah Maya. Mai!" teriak Della sambil melemparnya berulang kali. Sampai di satu waktu sebongkah batu agak besar mengenai punggungnya lalu membuatnya sadar lalu berbalik arah. Kok aku di sini, Del?" ucap Maya. "Mbak Maya, sini Mbak, jangan ke sana, rumputnya itu banyak duri," panggil anak-anak. Maya mencari jalan kembali, mencari jejak kakinya yang hampir tidak kelihatan karena sebentar lagi akan gelap. Maya terlihat linglung, ia bingung dengan dirinya sendiri. Setibanya di rumah, yang lain menunggu mereka berdua dengan harap-harap cemas. Kalian itu dari mana sih?" cecar yang lain pada Della dan Maya. "Itu gazebo sungai," tutur Della. "Sampai maghrib begini,
Gak baik kalian keluar sampai jam segini, apalagi di tempat itu yang sekelilingnya itu gelap, tegur Bayu. Tidak hanya Bayu, yang lain saat menyadari Maya dan Della baru pulang dari ujung desa petang-petang pun mengomel kepada mereka. Della dan Maya memilih menghindar lalu masuk ke dalam kamar dan Della memilih tidak menceritakan kejadian barusan. Malamnya Maya mengeluh sekujur, badannya pegal-pegal dan terasa sakit di semua sendi tubuhnya. "Kenapa, Mai?" tanya Putri saat menyadari ada yang aneh dengan Maya. "Sakit, Put," jawab Maya dengan memijit lengan tangannya. Dalam rapat malam itu pun Maya izin tidur terlebih dahulu karena sudah tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Baru saja jamaah subuh pulang dari musola, sinar matahari pun baru muncul dari timur. Sejak sepulangnya dari musola, Dharma, Bayu, dan Arbi lalu bersantai di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat dan udara pagi. Sementara para perempuan masih di kamar. Di antara mereka bertiga yang tengah ngobrol, sebuah teriakan laki-laki paruh baya menggema di salah satu jalan. Awalnya terdengar pelan hingga semakin lama semakin kencang. Ada mayat di sungai!" Teriaknya histeris di sepanjang jalan yang ia lewati. Namanya Pak Warsidi, penggarap sawah yang sawahnya berada tak jauh dari proyek jembatan. Tak ayal jika Pak Warsidi bisa menjumpai hal itu di saat matahari baru saja memulai aktivitasnya. Ada mayat! Teriaknya lebih keras saat melihat beberapa warga yang sudah berlalu lalang. Hal itu lantas membuat warga yang mendengarnya pun keluar dari rumah dan mendekat, termasuk Dharma, Bayu, dan Arbi. "Apa? Ada apa? Mayat apa? Di mana?" tanya warga saling bersahutan. "Ada, di kali," jawab Pak Warsidi dengan nafas yang terengah-engah. Setelah itu warga berduyun-duyun ke sungai, ke titik yang telah disebutkan. Bayu, Dharma, dan Arbi pun turun ke sana. Sebelumnya mereka meminta para perempuan untuk berjaga-jaga di rumah saja. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke lokasi yang dimaksud oleh Pak Warsidi. Di sana sudah ada cukup banyak orang sedang berjajar di pinggir sungai menatap mayat laki-laki yang tertelungkup tersangkut di antara bebatuan yang dialiri air. Sebagian besar mereka menutup hidung karena mayat itu sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3 orang pemuda yang memiliki keberanian pun diperintahkan untuk memindahkan mayat itu ke tepi sungai. Mereka adalah Agus, Suroso, dan Wiryo. Dharma pun menawarkan diri membantu walau dengan perasaan yang agak takut dan tanpa pengalaman. "Serius, Dar? Berani?" tanya Arbi dan Bayu saat mendengar Dharma menawarkan diri. Sudah kewajiban kita begini supaya mereka menganggap kita berguna di KKN ini," tegas Dharma setengah berbisik. Secari kain yang cukup tebal menutup hidung dan mulut mereka berempat, demi mencegah bau tak sedap mayat itu mengganggu proses evakuasi yang akan mereka lakukan. Saat keempatnya siap, proses evakuasi pun segera dilakukan. Awalnya mereka berjalan mendekati mayat yang belum diketahui identitasnya itu, melewati bebatuan sungai yang licin dan penuh dengan kehati-hatian. "Hati-hati, Mas," ucap Agus kepada Dharma. Ini adalah kali pertama Dharma melakukan evakuasi terhadap mayat. Jangankan evakuasi, memandikan jenazah saja ia belum pernah lakukan. Wajar saja jika rasa tegang menyelimuti perasaan Dharma. "Kira-kira ini disebabkan apa ya, Mas?" tanya Dharma kepada mereka bertiga. Namun ketiganya hanya menggelengkan kepala. Saat sudah dekat, raut wajah Dharma berubah. Begitupun 3 orang yang lain saat semakin dekat dengan mayat itu. Mereka berempat terperanjat, bahkan 2 orang sampai jatuh terduduk karena melihat kondisi mayat itu. Pasalnya mayat itu tampak berlubang di bagian tempurung kepalanya, seperti bekas ditikam berkali-kali. Sisa-sisa darah pun masih sedikit mengalir dan menyebabkan air sungai di dekatnya kini berubah menjadi warna merah. "Astagfirullah," ucap Dharma dan ketiga orang yang lain. Bau busuk menyeruak ke hidung mereka bertiga menyebabkan mual dan ingin muntah. Sikap mereka yang janggal pun disadari oleh warga yang memperhatikan mereka dari kejauhan. "Kalau nggak berani kembalilah ke sini, biar yang lain saja yang mengangkatnya kemari," ucap salah satu warga. Namun salah satu di antara mereka yakni Suroso mengangkat jempol tangan kanannya, memberi tanda jika mereka sanggup melakukan tugas itu. Suroso mengambil alih, mengarahkan Agus, Wiryo, dan Dharma. Suroso mengangkat bagian kepala, Dharma dan Agus bagian punggung dan pinggul, sementara Wiryo di bagian kaki. Namun lagi-lagi mereka terkejut. Hal itu disebabkan karena Suroso. "Gak hanya kepalanya saja yang bolong, otaknya juga sudah gak ada," ucap Suroso.
Ketiganya pun semakin terperanjat. Dharma yang penasaran pun ikut melihat isi kepala mayat itu. Dan memang benar, kepalanya berlubang hingga menembus tempurung tengkoraknya. Otaknya pun tidak ia lihat di sana. Hanya lubang dengan darah yang masih basah. Sudah, segera pindahkan saja. Aku sudah gak tahan dengan baunya, tegas Wiryo dan Agus. Perlahan mereka mengangkat mayat itu, kemudian melangkah pelan melewati bebatuan sungai dengan sangat hati-hati. Warga yang melihat dari tepi sungai pun saling berteriak mengarahkan mereka. Mengerikan, itulah yang terbersit di dalam pikiran Dharma saat mengangkat mayat itu. Saat sudah sampai di pinggir sungai, mereka pun meletakkan mayat itu di atas beberapa lembar daun pisang yang sudah disiapkan warga sebelumnya. Warga di sana langsung mengelilingi mayat itu sambil menutup hidungnya rapat-rapat, lalu mengamati wajah mayat itu dengan sungguh-sungguh, berusaha mengenali siapa sebenarnya mayat itu. Sebaiknya dibawa saja ke desa, agar kita mudah jika melakukan apa-apa, ucap salah satu warga di sana. Semua warga di situ pun mengangguk mengiyakan. Mayat kemudian dipindahkan ke desa dengan dinaikkan ke mobil bak terbuka. Setelah itu warga beramai-ramai mengikutinya karena masih dihantui oleh rasa penasaran. Dharma, Bayu, dan Arbi pun kembali ke desa. Namun beberapa bercak darah masih menempel di tangan Dharma. Melihat hal itu, Bayu lantas meminta untuk membersihkannya terlebih dahulu ke air sungai. Bersihkan dulu tanganmu, Dar. Dharma kemudian berjalan kembali ke tepi sungai, membasuh tangannya dari sisa-sisa darah mayat tadi. Tapi Dharma merasa tidak nyaman dengan posisinya saat itu. Dia merasa ada yang sedang memperhatikannya, namun entah apa. Saat selesai dengan tangannya, Dharma pun berbalik arah, hendak menyusul Bayu dan Arbi di seberang jalan. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat kerumunan makhluk yang ia lihat sebelumnya saat pertama kali ke sini. Kini kembali ia lihat lagi, tapi dengan wajah dan bentuk yang sangat mengerikan. Dharma mulai berspekulasi sendiri soal mayat tadi dan sosok-sosok makhluk yang ia lihat ini. Apa semua ini ada benang merahnya ya? Batin Dharma kala itu. Belum tuntas dengan pikirannya sendiri, teriakan Bayu terdengar memanggilnya. Dar, lama banget sih kamu ini, cepat. Dharma bergegas menyusul Bayu dan menyusul warga yang sudah agak jauh di depan mereka. Suasana desa Suguhan kini mendadak ramai. Bayu pun mengarahkan seluruh anggota KKN untuk aktif membantu kebutuhan para warga. Tidak berselang lama kemudian kepala desa datang bersama 5 orang polisi. Mereka mendekat mengamati mayat yang baru saja ditemukan. Siapa yang pertama kali menemukan mayat ini? Tanya kepala desa. Saya, Pak. Seseorang menyelinap dari kerumunan warga. Tak lain dia adalah Pak Warsidi. Polisi pun meminta semua warga untuk menjauh. Kemudian memanggil orang-orang yang bisa dimintai keterangan termasuk Agus, Wiryo, Suroso, dan Dharma yang mengangkat mayat itu dari tengah sungai. Sementara polisi yang lainnya pergi ke area sungai tempat ditemukannya mayat itu. Kepala desa, polisi, dan orang-orang yang akan dimintai keterangan beralih ke ruang tertutup untuk didiskusikan lebih lanjut. Kapan Pak Warsidi menemukan mayat itu? Seperti biasa, Pak. Setiap pagi saya selalu ke ladang, tapi pagi tadi ada bau busuk di sana. Ya saya pikir bangkai hewan, tapi setelah saya cari malah ada mayat di tengah sungai dekat ladang saya, Pak. Dari keterangan warga yang berkumpul, apa tidak ada yang mengenalinya? Tanya polisi itu, namanya Pak Rojo. Oh, nggak ada, Pak. Saya pun nggak mengenalinya, Pak. Tambah kepala desa. Suroso menyela. Dia menanyakan kondisi mayat dengan kepala yang bolong dan tanpa otak. Dari sini diskusi semakin liar. Berbagai spekulasi mereka bicarakan. Mulai spekulasi logis bahkan hingga spekulasi magis yang dikaitkan dengan cerita lama di desa. Cerita lama? Dharma yang mendengarnya pun penasaran dengan kalimat itu. Ada begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa menemukan jawabannya. Ada begitu banyak spekulasi dan dugaan. Semua masih abu-abu dan hanya sedikit penjelasan. Hingga 2 jam kemudian tidak satu pun di antara mereka yang mengenali mayat itu. Atau ada warga yang mengaku ada satu anggota keluarganya yang hilang. Sehingga melalui pemerintah desa dan kepolisian setempat, mayat itu diserahkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan autopsi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah kejadian aneh saat menemani Dela melaksanakan program kerjanya, sendi di tubuh mayat terasa teramat sakit dan susah digerakkan. Beberapa kali dia dipapah saat hendak makan atau sekedar pergi ke kamar mandi. Sore itu Maya memutuskan untuk mandi setelah sehari sebelumnya belum bersahabat dengan air.
Namun kali ini Maya kembali merasakan perasaan janggalnya. Di setiap kali guyuran air membasahi tubuhnya, ia merasa ada yang sedang berdiri di belakangnya. Seperti ada yang sedang ikut membasuh tubuhnya. Beberapa kali Maya menoleh, lalu mengamati ke sekeliling dan mencoba untuk tidak menghiraukannya. Saat keluar dari kamar mandi pun Maya merasa seperti ada yang sedang mengikuti. Tengkuk lehernya terasa dingin. Sesekali Maya meraba lehernya sambil menoleh ke belakang untuk sekedar memastikan jika tak ada siapa-siapa di sana. Maya kemudian mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di kamar. Namun saat tiba di rumah depan, Maya menangkap orang asing di depan rumah sedang berdiri menatapnya. Orang asing itu tersenyum menyeringai sambil menganggukkan kepalanya kepada Maya. "Siapa itu?" pikir Maya kala itu. Orang asing itu perlahan berjalan masuk mendekati Maya. Semakin dekat, orang asing itu berubah menjadi wujud yang sangat menakutkan. Tubuhnya membesar dengan taring panjang yang berliur. Rambut panjangnya pun tampak berantakan menjuntai hingga ke punggung. Barulah di situ Maya sadar jika yang ia lihat bukanlah orang asing, melainkan demit yang entah dari mana asalnya. Dia mengeram dengan suara yang berat, membuat Maya beringsut mundur dari tempatnya berdiri. Kakinya terasa sangat lemas. Sialnya, tubuhnya yang masih terasa sakit itu membuatnya terjatuh dengan posisi terduduk dengan pandangannya yang masih menatap ke depan ke arah makhluk yang sangat mengerikan itu. Maya menenggelamkan wajahnya di antara lututnya. Kakinya gemetar sambil membatin di mana teman-temannya saat ini berada. Mulutnya seolah terkunci dan tidak bisa berteriak. Tidak lama kemudian di antara rasa paniknya yang tak lagi terbendung, suara menyeramkan itu sekarang hilang seiring dengan suara kedatangan Pak Teja yang terkejut melihat keadaan Maya. "Loh, Mbak Maya, kamu kenapa?" tanya Pak Teja dengan panik. Kemudian membantu Maya berdiri dan mendudukkannya di kursi ruang tamu. "Kenapa, Mbak? Kamu jatuh ya?" tanya Pak Teja. Namun Maya hanya menggeleng. Maya sukar membalas pertanyaan Pak Teja karena ia tak sanggup mendeskripsikan rupa makhluk yang sangat mengerikan itu. "Ada orang, Pak, laki-laki, badannya besar, tegak, rambutnya panjang dan bertaring. Apa Bapak nggak melihatnya?" ucap Maya dengan gemetar. "Hah? Siapa, Mbak? Nggak ada siapa-siapa di sini," tanya Pak Teja. Pak Teja keluar rumah memeriksa ke sekeliling rumahnya, mencari orang yang dimaksud Maya namun juga tidak menemukannya. Maya kini merasa lelah setelah seharian melaksanakan program kerjanya. Sehingga malam itu setelah rapat dan evaluasi rutin digelar, ia langsung beranjak tidur meski teman-temannya masih asik ngobrol di ruang tamu. Namun di antara ketenangan tidur yang ia harapkan, Maya malah mendapatkan mimpi. Dan mimpi itu seperti sebuah kejadian yang nyata baginya. Di mimpi itu Maya tiba-tiba saja berada di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Deretan rumah-rumah kecil tampak di ujung pandangannya. Suara aliran air turut didengar oleh telinganya. Maya pun sadar jika saat ini ia sedang berada di atas tanah yang tak jauh dari sungai di desa Suguhan. Ia sendirian dengan kegelapan malam yang hanya diterangi oleh cahaya dari rembulan malam. Namun Maya merasa ada yang janggal. Di mana proyek pembangunan jembatan? Batin Maya kala itu. Sejauh mata memandang, Maya hanya melihat sungai dan belukar yang terjajar di tepinya. Maya lantas melangkah, menyusuri tanah di sekitarnya. Ia melihat keadaan di sekitarnya sambil terus berpikir mengapa dirinya tiba-tiba berada di sana. Sebuah eraman tiba-tiba saja mengagetkan Maya. Suaranya berat dan semakin lama semakin mendekat. Maya berubah panik. Matanya celingukan mencari keberadaan suara itu yang seperti sedang mengintainya. Sosok laki-laki muncul di ujung penglihatannya. Pakaiannya compang-camping dan memiliki postur yang tinggi besar. Laki-laki itu berjalan mendekat ke arah Maya berada. Maya menengok mundur dan semakin lama sosok laki-laki itu semakin dekat dengannya dan semakin jelas wujud tubuhnya. Rambutnya panjang terurai berantakan, dengan taring di antara dua bibir. Maya baru tersadar, ternyata suara geraman tadi adalah suara dari sosok laki-laki itu. Kini Maya semakin panik. Perasaannya diselimuti ketakutan, dan dengan hati-hati ia pun menjauh. "Dok, kamu adalah orang yang aku tunggu selama ini. Baumu wangi, aku sangat menyukai aroma manusia sepertimu. Kemarilah, ikutlah denganku," ucap sosok laki-laki itu yang semakin membuat Maya ketakutan ketika mendengarnya. "Tolong, tolong," ucap Maya dan ia pun terus menjauh dari sosok laki-laki itu. Namun sosok laki-laki itu terus mengejarnya. Namun naas,
Kaki Maya tersandung bebatuan di sekitar sungai. Maya berusaha bangkit namun kakinya teramat sakit karena tulang keringnya terbentur batu yang cukup keras. Tidak membutuhkan waktu yang lama, sekarang sosok laki-laki itu sudah berada di dekat dengan Maya. Dia menatap Maya dengan tajam. Taringnya tajam, tubuh panjang. Badannya sangat tinggi dan besar. Mirip seperti buto yang ada di kebanyakan cerita. "Baumu wangi. Aku suka dengan aroma manusia sepertimu," ucapnya sambil mengendus tubuh Maya yang sudah tidak berdaya itu. Maya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Tapi beruntung saat itu Maya tersentak dari tidurnya karena Della membangunkannya dengan kasar. "Apa? Ada apa? Kenapa kamu membangunkanku?" tanya Maya dengan keadaan kaget. Maya terduduk di atas kasur dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya terengah-engah dengan jantung yang masih tidak beraturan. "Kamu itu kenapa, Mai? Kamu tidur tapi nafasmu gak beraturan." Maya mendadak diam. Ia bingung dengan mimpinya yang dia alami dan pertanyaan Della barusan. Enggak apa-apa, cuma mimpi buruk," tutur Maya. Maya menenangkan diri selama beberapa menit. Suara jangkrik yang riuh di luar rumah menandakan bahwa malam sudah semakin larut. Singkat cerita, matahari yang cerah menyinari desa Suguhan pagi hari itu. Sinarnya menyeruak di antara pepohonan dan atap-atap rumah warga yang berbentuk garis-garis cahaya yang menghangatkan tubuh. Butiran embun pun terlihat menempel di dedaunan, berkilau seperti mutiara. Bayu, Arbi, dan Dharma sudah siap pergi dari rumah, hendak bersilaturahmi ke salah satu rumah warga karena menurut penuturan warga yang lain, beliau ini adalah salah satu tetua di desa, dan suaranya sangat didengarkan oleh warga desa. Terlebih jika desa Suguhan mengalami masalah, pasti banyak warga meminta pertolongan kepadanya. Atas dasar itu kemudian mereka berpikir sangat perlu untuk bersilaturahmi dengannya, sekedar ngobrol dan bertanya-tanya mengenai keadaan desa. "Assalamualaikum, permisi," ucap Bayu sesaat setelah sampai di depan rumah warga yang bernama Mbah Rahman. Beberapa menit kemudian terdengar sahutan dari dalam rumah. Laki-laki parubaya dengan tongkat di tangan kanannya muncul dari salah satu kamar di rumah itu. "Waalaikumsalam," jawabnya sambil tersenyum. "Silakan duduk, Mas. Mas ini KKN ya?" imbuh kakek itu. Di situ melalui Bayu mereka langsung menjelaskan maksud dan tujuannya ke sana. Tidak disangka, di rumahnya Mbah Rahman bercerita banyak hal tentang keluarganya, kehidupannya, dan tentang desa Suguhan. Baginya desa Suguhan ini sudah lebih dari sekedar desa dan rumah tempat ia tinggal, tapi lebih daripada itu. Sebuah figura berisikan selembar kertas coklat terpajang di salah satu sisi tembok rumahnya. Di atas kertas itu tertulis sebuah kalimat. "Terima kasih Rahmawati, sukmamu abadi bersamaku. Namamu akan selalu ada dan tumbuh dengan usiaku. Rahmawati, aku akan selalu mencintaimu walau dunia membatasi antara keberadaanmu dan keberadaanku." "Rahmawati, boleh tahu siapa, Pak?" tanya Bayu karena sempat membacanya saat baru masuk ke dalam rumah. Sejenak kepala Mbah Rahman menunduk, kemudian kembali tegak lalu tersenyum dan berkata, "Rahmawati, dia istri saya yang sangat saya cintai hidup dan mati. Sekarang dia sudah tenang dengan pemiliknya yang sesungguhnya. Surat itu adalah surat yang saya tulis tepat setelah dia dikuburkan 20 tahun yang lalu," ucap Mbah Rahman. "Maaf Mbah, saya nggak tahu," ucap Bayu merasa sungkan. "Tidak masalah Mas," balas Mbah Rahman. "Tahu kenapa desa ini dinamai desa Suguhan?" tanya Mbah Rahman kembali. Dharma, Arbi, dan Bayu menggeleng secara bersamaan. "Memangnya kenapa Mbah?" timpal Bayu. "Coba lihat, di beberapa sudut desa ini dan di persimpangan desa. Apa kalian melihatnya?" tanya Mbah Rahman. "Melihat apa Mbah?" Dharma, Bayu, dan Arbi belum menyadarinya. Beberapa detik kemudian barulah Dharma teringat. "Apa ada kaitannya dengan sesajen itu Mbah?" Mbah Rahman kemudian tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. "Benar Mas, desa Suguhan itu bahasa Jawa yang artinya memberikan, menyuguhkan, dan sajen-sajen itu diberikan untuk menyuguhkan kepada mereka." "Mereka? Mereka siapa Mbah?" sahut Bayu. "Mereka yang ada dan hidup lebih dulu di tanah ini, sebelum kami para warga yang tinggal di sini. Sajen itu disuguhkan kepada mereka," jawab Mbah Rahman. "Maksudnya leluhur desa Mbah?" tambah Bayu lagi.
Bukan, mereka bukan manusia. Mereka sudah ada bahkan sebelum tanah ini terjamah oleh manusia, jawab Mbah Rahman. Jauh sebelum dihuni oleh banyak orang, tanah desa Suguhan adalah seperti di sekelilingnya, berupa tanah pegunungan dan konon dulunya dihuni oleh ratusan bahkan ribuan demit yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Selain itu, tanah ini dulunya juga dijadikan tempat mengubur jenazah. Bahkan konon sudah ada sejak masa penjajahan dahulu. Mulai dari korban pembunuhan, korban perang, bahkan korban kecelakaan juga dikuburkan di tanah ini. Hingga tibalah di satu waktu, tanah itu berganti dengan pemukiman warga yang terus berkembang hingga sekarang. Proses ketika mengalihkannya menjadi pemukiman penduduk pun tidaklah mudah, Mas. Sesajen itu adalah syarat-syarat dan harus terus dilakukan. Jika tidak kenapa, Mbah? Sahut Bayu. Jika tidak, desa ini akan celaka, ucap Mbah Rahman. Terus akan sampai kapan sesajen itu terus diberikan? Kenapa sampai mereka mengganggu warga jika itu tidak dilakukan? Bukan mereka yang mengganggu, tapi manusia yang memilih lebih tinggal di tanah ini yang mengganggu mereka, jawab Mbah Rahman sambil mengangkat wajahnya memandangi langit-langit rumahnya. Kemudian matanya terpejam. Mbah Rahman mencoba mengingat kembali ingatan yang menyangkut dengan sesuatu yang beliau sebutkan dengan kata mereka. Jika Mbah Rahman tahu sejarah itu, mengapa Mbah Rahman mau tinggal di sini? Sahut Dharma. Mbah Rahman kemudian tersenyum. Jika sejak kandungan saya tahu sejarah itu dan bisa memilih di mana saya dilahirkan, saya akan memilih untuk tidak dilahirkan di sini, Mas. Bapak dan ibu saya pun ada di sini jauh setelah semuanya itu terjadi, jawab Mbah Rahman. Istri saya adalah salah satu korbannya. Dia, Rahmawati, memiliki wangi kembang Wijaya Kusuma yang menarik keberadaan para dayang di desa ini. Banyak di antara mereka yang menginginkan Rahmawati, ingin menjadikannya istri, ratu, bahkan budak sekalipun. Hingga hampir di sepanjang hidupnya dia mengalami banyak sekali teror. Sampai di satu waktu, saya tidak menyadari jika demit-demit itu sudah mempengaruhi Rahmawati sampai sejauh itu. Dia tiba-tiba saja hilang. Sebelum dinyatakan hilang, beberapa orang melihatnya berjalan ke arah sungai. Tapi saat saya dan warga mencarinya, tak ada seorang pun yang menemukan Rahmawati. Tiba-tiba linangan air mata keluar dengan sendirinya dari mata Mbah Rahman. Rahmawati adalah kecintaannya. Dia dipaksa ikhlas karena kepergian istrinya secara tiba-tiba. Rahmawati, hidup atau mati aku akan selalu mencintaimu. Kalimat penutup pada selembar kertas yang terpajang di rumah itu. Mereka tidak bisa diusir atau bahkan dihilangkan dari sini. Hanya dengan sajen-sajen itu, warga desa bisa menangkalnya, Mas. Semoga petaka seperti itu tidak lagi terjadi, ujar Mbak Rahman.